Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate ikut mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta Mimayu Hayuning Bawono juga mengajarkan bela diri pencaksilat di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur olahraga dan seni bela diri serta merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Berbudi luhur, manusia berbudi luhur adalah manusia yang baik. Kehadirannya mampu menciptakan ketentraman, keamanan, kedamaian, serta kebahagiaan lahir batin. Yang lemah merasa terlindungi dan yang kuat tidak merasa tersaingi. Manusia bisa disebut baik bila perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan buruknya, walaupun selisih sedikit. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa kecuali para utusan Tuhan. Mereka memang selalu dijaga dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela agar dijadikan panutan umatnya. Budi pekerti bisa menentukan nilai martabat manusia. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Tuhan menaruh embrio manusia ke dalam kandungan ibunya, kemudian melahirkan ke dalam dunia, lalu membesarkan dan memberikan nikmat yang tak terhitung nilainya. Dia pula yang akan mematikan dan membangkitkan nanti pada hari kiamat. Manusia selalu tergantung pada Tuhan. Contoh kecil adalah ketidakmampuan manusia membuat setetes darah apalagi banyaknya. Ketidakberdayaan manusia menumbuhkan sel-sel daun pada satu pohon apalagi semua pohon. Ketidaktahuan pada bahan bakar matahari apalagi menyediakannya. Ilmu-ilmu jin dan manusia kalau digabungkan tak akan lebih dari setetes air di samudra luas jika dibandingkan ilmu Tuhan. Maka kalau manusia mau berpikir sejenak, pastilah ia merasa terpaksa atau sukarela untuk berterima kasih kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan bukan sekedar percaya kepadanya. Bila manusia sekedar percaya tetapi tidak taat, maka iblis akan lebih baik. Tentu saja iblis lebih baik. Iblis lebih percaya kepada Tuhan daripada manusia karena iblis pernah berdialog langsung dengan Tuhan tetapi tetap durhaka. Ungkapan terima kasih kepada Tuhan harus dinyatakan dengan perbuatan, yaitu dengan memenuhi hak-hak Tuhan supaya Tuhan juga memenuhi hak-hak hamba-Nya. Yang kedua, berbudi luhur kepada orang tua dan guru. Walaupun yang melahirkan manusia itu Tuhan, ibu hanya mampu mengandung saja karena bila sudah tiba saat melahirkan, maka ia tak akan mampu menahannya. Atau walaupun seorang ibu sudah ingin melahirkan tetapi kalau Tuhan belum menghendaki, maka ia juga tidak akan sanggup mengeluarkan bayinya. Bukti kekuasaan Tuhan ini yaitu adanya ibu-ibu yang melahirkan saat sedang diperjalankan ke rumah sakit atau pada saat yang tidak dikehendaki ibu itu. Namun demikian jangan lupa bahwa ibu selalu menyebut kelahiran bayinya dengan rasa sakit dan darah. Bahkan kadang-kadang bayinya ditebus dengan nyawa satu-satunya. Dan setelah putranya cukup umur maka ia menyerahkan kepada guru. Maka dari itu berterima kasihlah kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, berbudi luhur kepada diri sendiri. Memenuhi hak-hak jasmani dan rohani dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang baik dan halal, menghindari makanan yang haram, minuman keras, ganja, atau obat-obat terlarang lainnya yang merusak saraf otak. Yang terakhir, berbudi luhur kepada semua makhluk. Manusia adalah makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin, dan yang miskin memerlukan bantuan yang kaya, yang pandai memerlukan yang bodoh, dan juga sebaliknya. Hal ini juga berlaku antar bangsa. Perbuatan baik dan buruk merupakan pantulan dari sifat seseorang, maka orang yang bijaksana tidak akan merendahkan dirinya sendiri dengan menghina orang lain. Orang bijaksana selalu menjaga martabat dan kehormatan dengan menyantuni orang lain, terutama yang lemah. Maka kalaupun harus terjadi tindak kekerasan, tidak dapat dihindari, haruslah didasari bahwa pendekar sejati tidak akan berangan-angan untuk mencederai tubuh maupun hati lawan. Kekerasan tadi hanyalah sekedar untuk memberi peringatan saja agar memiliki kesempatan bertaubat. Dan walaupun Tuhan mengizinkan membalas perbuatan yang jahat dengan kejahatan yang seimbang, namun Tuhan juga menawarkan alternatif lain yang lebih baik, yaitu memaafkan, karena memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa.
Untuk itulah dalam persaudaraan setia hati terati mengajarkan gripen atau teknik kuncian agar dapat mengalahkan lawan tanpa harus melukai apalagi sampai membunuh. Saling membunuh tanpa sebab yang dibenarkan sangatlah berat sanksinya apalagi sesama manusia. Sedangkan diluhur kepada alam, yaitu dengan cara tidak merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup. Bila menebang pohon di hutan harus diadakan reboisasi atau penanaman kembali.